bab 9 di MS Team, cuplikan buku saya. Sudah melihat itu? Di MS Team, saya ngirim file PDF-nya. Nabila, sudah melihat Nabila? Iya, Pak, sudah, Pak. Iya, oke. Nah, ada di situ ada konversi suhu, tidak detail, tidak masuk, lainnya intro saja. Kemudian ekspansi termal, itu juga pengetahuan, biasanya jarang ditanyakan juga. Kemudian peristiwa anomali, nah masuknya langsung ke gas ideal. Gas ideal. Baik, ini peserta masih 31, saya tidak tahu sebetulnya yang masih berkegiatan kampus tour itu siapa saja gitu ya. Apakah yang 31 ini di dalamnya ada sebagian yang sedang kampus tour atau sebagian yang di rumah, saya tidak tahu juga. Tidak akan nambah lagi atau cuma segini? Maksudnya asumsinya setengahnya lagi sedang di kampus tour gitu ya. Ada yang mau informasikan ke saya? Husein di mana Husein posisi? Husein? Saudara Husein, posisi ada di mana? Di kampus atau di mana? Saudara Husein. Oh, mic-nya mati ya? Danu di rumah atau sedang kampus tour atau di mana? Di rumah, Pak. Berarti yang kampus tour itu yang praktikum kidas-kidas yang dapat. Saya mulai aja lah ya, biar tuntas. Boleh dimulai? Boleh, Pak. Ya, baik. Saya mulai dari gas ideal. Jadi ideal gas. Gas ideal. Nah, ada yang baru gabung ini langsung jepret banyak. Ya, baik. Nah, kata ideal ini sebetulnya susah dicapai, kata ideal atau ideal gas. Ideal gas ini Indonesianya ideal, ideal gas. Tetapi ada beberapa kriteria termasuk dalam definisi gas ideal. Di kriteria gas ideal, lihat di cuplikan bab 9. Buku WH, buku saya lah ya. Di situ ada mulai dari bahwa molekul gasnya jauh lebih kecil ukurannya dibanding wadahnya. Supaya apa? Supaya bergerak bebas, nabrak dinding-dinding wadah dan memantul secara tumbukan elastis gitu. Lenting sempurna. Nah, itu Anda lihat ke sana. Ada sekitar 6 saya tulis di sana. Tapi saya sekarang akan mulai dari membahas pertama itu persamaan gas ideal. Nah, ini mulai dari percobaan eksperimen yang dilakukan oleh Jacques Charles. Ini dia melakukan eksperimen. Pak, kayaknya belum share screen ya, Pak? Oh, belum share screen. Untung nih baru tahu ya. Ya. Nah, oke. Sudah terlihat? Udah, Pak. Iya, baik. Jadi gas ideal, saya katakan tadi kata gas ideal itu tidak ada sebenarnya. Jadi idealisasinya ada. Jadi gas yang mendekati gas ideal ada apa? Saya tulis di cuplikan bab 9. Saya ceritakan bagaimana kriteria gas ideal, gitu ya. Kemudian saya fokus ke sekarang percobaan yang dilakukan oleh Jacques Charles dari Prancis. Dia menemukan hubungan volume sebanding dengan suhu pada eksperimen di mana gas dibuat tekanannya konstan.
ya. Nah, jadi misalnya saya punya chamber, suatu wadah, kemudian ini tutupnya bisa bergerak naik turun. Ini tutup, tutup bisa naik turun. Nah, jadi gasnya di sini mengembang, menabrak ke segala arah. Kalau saya beri di sini sumber panas. Jadi kalau T-nya ditingkatkan, ini menyebabkan tutupnya naik. Setuju? Ya, halo? Menyebabkan volume naik. Jadi di sini ada kesebandingan kebergantungan volume dengan suhu. Jelas ini? Jelas, Pak. Halo, jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, jadi tekanannya dibuat konstan bagaimana? Ya, di situ ada alat ukur tekanan dikontrol supaya tekanannya konstan. Jadi dia hanya untuk melihat volume dan suhu. Nah, lalu percobaan yang lain itu dilakukan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Ya, ini orang Perancis juga. Nah, kalau dia menemukan hubungan dalam suatu eksperimennya, hubungan bahwa tekanan sebanding dengan suhu, ya, tekanan sebanding dengan suhu. Jadi kalau suhu naik, tekanan naik. Suhu politik, tekanan naik, tekanan politik naik. Nah, gitu ya. Jadi ada hubungan kesebandingan. Ini dilakukan pada eksperimen di mana volume dibuat konstan. Jadi misalnya ini wadah, ini tutup dikunci, tutup tetap dipertahankan, tidak berubah, lalu suhu dinaikkan, ini akan menyebabkan tekanan meningkat. Jadi ini jelas sekali. Jadi kalau gasnya akan bergerak kemana-mana, menekan ke segala arah, tekanan meningkat. Beda dengan tadi yang di atas, volume tekanannya dibuat konstan. Jadi suhu naik, dilepaskannya ke dalam bentuk naik turunnya tutup, sehingga volume tekanan bisa dibuat konstan. Nah, kalau ini, kalau ditutup rapat, suhu makin naik, tekanannya meningkat. Setuju? Ya, setuju ya? Halo? Iya, Pak, setuju, Pak. Ya, baik. Nah, selanjutnya ada eksperimen yang belum dibahas. Jadi, yang belum dibahas itu kan hubungan antara volume dengan tekanan. Sudah dibahas itu Pak, tekanan dengan suhu sudah, volume dengan suhu sudah. Jadi yang belum dibahas adalah persamaan hukum Robert Boyle. Jadi Robert Boyle, ini dia orang Inggris. Dia menemukan hubungan volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi artinya ini pada T konstan, suhu konstan. Nah, artinya apa? Jadi ketika tekanannya meningkat, ya, maka mengakibatkan volumenya makin kecil. Nah, gitu atau sebaliknya gitu ya. Atau sebaliknya. Nah, suhu dipertahankan konstan. Ya, suhu dipertahankan konstan. Jadi ada hubungannya. Kalau volumenya diperbesar, artinya ruang gerak bebas udaranya makin besar, maka kemampuan untuk nubruknya ke dinding tekanannya kecil. Bisa dipahami itu? Ya. Nah, rangkuman dari ketiganya kita bisa tahu bahwa pertama volume sebanding dengan suhu. Kedua, tekanan sebanding dengan suhu. Ketiga, tekanan volume
volume berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, rangkuman dari semua ini akan dilihat bahwa VV sama dengan kali sesuatu kali T. Nah, ini kan sudah mewakili nih. Ya, sudah mewakili. Nah, yang ininya didapat dari hasil eksperimen. Ternyata ini adalah jumlah mol dikali R. Ini jumlah mol dikali R. R itu sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. R-nya. Ya. Oh, ini kok tulisannya. Baik. Nah, jadi persamaan seperti itu. Nah, jadi yang kita dapat VV sama dengan nRT. Ini. Nah, bentuk lain dari ini, bentuk lain dirumuskan lagi oleh Pak Boltzmann, ya, Stephen Boltzmann. Dia mengungkapkan definisi konstanta Boltzmann itu adalah R dibagi NA, NA-nya bilangan Avogadro, jadi 8,31 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kan ketemu 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Nah, dari definisi ini, maka akan kita tulis definisi ulang. Gitu ya, definisi ulang. Nah, tetapi sebelum ini, kita akan menyebutkan beberapa besaran fisika yang terkait dengan, nanti akan Anda di kimia, itu Anda kenal istilah N adalah banyaknya mol. Nah, banyaknya mol. Nah, mol itu apa? Jumlah zat, satuannya mol gitu ya. Nah, kemudian Na itu bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 1 per mol. Ini menunjukkan bilangan Avogadro yang menyatakan jumlah satuan terkecil yang ditinjau. Misalnya jumlah molekul gas. Ada berapa sih jumlahnya molekul gas? Ya, ada Na dalam setiap 1 molnya gitu ya. Kemudian ada besaran fisika M. Ini massa 1 molekul. Nah, ada besaran M di kimia, ini sering simbolnya Mr. Ini adalah massa molar. Ya. Nah, M itu sama dengan massa 1 molekul dikali, bentar, saya definisikan yang lain. Sebelum ini ada lagi M sampel. Misalnya 1 kilogram Cu. Cu punya Mr, 1 kilogramnya menuju pada M sampel. Setuju? Kalau di kimia? Halo, tahu itu? Kan ada tabel periodik. Setiap tabel periodik kan ada MR-nya, massa molarnya. Halo, tahu itu? Ada jadwal daftarnya di tabel? Iya, Ada, Pak. Ya. Jadi saya mendefinisikan M kecil itu massa 1 molekul. 1 molekulnya massanya itu. Jumlahnya per mol Na, gitu ya. Ada lagi simbol M, itu adalah massa molar di kimia Mr. Ada lagi massa sampel. Massa sampel itu bongkahannya yang kelihatan. Massa sampel itu adalah massa 1 molekul, dikali M. Ini sebetulnya Mr, massa molar. Ya, ada di kimia itu. Ya. Baik, jadi saya definisikan itu dulu. Nah, kemudian ini artinya bisa saya tulis sebagai M-nya mana? Nah, yang M ini, massa molar itu formulasinya adalah massa 1 molekul dikali Na, bilangan Avogadro. Nah, itu saja. Kemudian ada lagi jumlah zat.
jumlah total molekul. Nah, jumlah total molekul. Jumlah total molekul. Jadi ini 1, ini massa sampel, ini. Nah, ini. Ya. Jumlah total molekul simbolnya N. N sama dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro. Nah, dari formulasi ini, saya akan menulis PV sama dengan nRT. Lalu dengan melihat definisi konstanta Boltzmann, itu sama dengan R per NA. Akhirnya saya akan mendapatkan PV sama dengan, ini berarti apa? R sama dengan NA dikali konstanta Boltzmann. Ini berarti N, NA kali konstanta Boltzmann dikali T. Ini akan ketemu N kali NA kali konstanta Boltzmann kali T. Jadi saya akan punya, ini apa? Ini adalah jumlah total molekul. Jadi PV sama dengan N kali T. Jadi artinya saya punya formulasi gas ideal bentuknya 2. Bisa dilihat dari molnya, N kecil kali R kali T. Bisa dilihat dari jumlah atomnya. Nah, di kesimpulan, 1, saya punya VV sama dengan nRT. 2, saya punya VV sama dengan NKB kali T. Bisa dipahami nih? Halo? Bisa, Pak. Ya, itu beda makna. 1 mol, satunya jumlah molekul gas totalnya. Nah, dari sini, dari satu rumus ini nanti diolah jadi banyak hal. Nah, jadi berdasarkan formulasi ini, saya akan meninjau PV sama dengan nRT. Misalnya kita ambil ini. Lalu untuk kasus tekanan konstan. Tekanan konstan. Nah, berarti namanya apa? Isobar ya. Isobarik. Isobarik. Nah, tekanan konstan. Nah, berarti saya punya sini PV sama dengan nRT. Yang konstan itu apa? Ini konstan. Ini konstan. Setuju? Setuju kah? Pada tekanan konstan, berarti tekanannya konstan, NR itu. Jadi saya punya hubungan volume bergantung suhu, NR dibagi P. Nah, ini konstan. Ya. Nah, akibatnya saya punya perbandingan P per T sama dengan konstan. Jadi punya rumus V inisial per T inisial sama dengan V final per T final. Halo, bisa dipahami nih? Halo, Lu. Bisa, Pak. Iya, grafiknya berarti kalau punya grafik tekanan terhadap volume kurang lebih lurus. Nah, gini. Initial, final. Nah, berarti gas idealnya dipakai perbandingan volume dibagi suhu. Nah, kalau saya bergerak ke volume konstan. Volume konstan. Ini berarti apa bahasa ininya? Isokorik ya? Isokorik atau oreiso? Ini pada diem aja, jangan oreiso ini. Isokorik ya? Halo? Iya, jangan oreiso, menang wae. Orang Jawa mana nih? Nah, berarti saya punya PV sama dengan nRT. Yang konstan mana? Ini konstanta, ini konstan. Nah, berarti saya punya P sama dengan NR dibagi P. Ini konstan. Kali T. Akibatnya saya punya P per T itu konstan. Jadi, apapun kondisinya,
kalau dia volumenya konstan, memenuhi hubungan apa V initial per salah. T initial sama dengan V final per T final. Wah, saya di Lembang ini lagi hujan lebat ini. Nah, jadi kalau saya punya grafik, grafik di sini, tekanan terhadap volume, biasanya grafiknya lurus ke sana. Nah, ke sana. Ini initial, ini titik final. Ya, nah gitu. Nah, ini berlaku nanti perbandingan tekanan di titik inisial dibagi suhu di titik inisial sama dengan tekanan di titik final dibagi suhu di titik final. Paham yang ini? Paham, Pak. Iya, oke. Nah, kemudian saya pergi dengan rumus yang sama, model yang sama. PV sama dengan nRT. Saya pergi ke, apa yang belum bahas? Iso apa lagi? Isobarik, isohorik. Oh iya, isotermal. Nah, berarti saya pergi ke pada suhu konstan. Berarti bahasa Inggrisnya isotermal. Isotermal. Nah, berarti saya punya rumus PV sama dengan nRT. Yang konstan yang mana? Ini konstan, ya. Nah, jadi saya punya V inisial kali volume inisial sama dengan V final kali volume final. Bisa dipahami nih? Halo? Biasanya grafiknya begini, dia lebih landai daripada adiabatik. Gini, oh. Ya, gini. Nah, lebih landai. Nah, ini inisial, titik ini final. Suhunya sama. TI sama dengan TF. Nah, jadi berlaku kemudian hubungan di titik ini tekanannya VI, volumenya PI tekanannya ini. Di titik ini volume final, tekanan final. Nah, itu kalau salah satunya tidak diketahui, pakai hubungan perbandingan perkalian ini. Volume dikali tekanan, itu konstan. Bisa dipahami ini cara makainya? Halo, bisa? Bisa, Pak. Iya. Kemudian satu hal lagi, adiabatik sebetulnya. Jadi adiabatik menurunkannya ini harus pakai juga formulasi sebentar. Formulasi hukum satu termodinamika. Jadi agak panjang ceritanya. Tapi ini adanya di ahli daya Resnik. Bentar. Satu lagi. Ya. Ini aja deh. Untuk kasus adiabatik sebetulnya. Nah, ini satu lagi. Nah, di sini adiabatik. Adiabatik berkaitan dengan sistem yang tidak ada pertukaran panas atau kalor antara sistem dengan lingkungan. Antara sistem gas yang ditinjau dengan lingkungan. Akibatnya Q-nya sama dengan 0. Nah, dalam kondisi Q sama dengan 0, yang itu bisa dilihat di Halliday Resnik chapter 19 itu halaman bentar, saya cari dulu mana ya. Halaman 573 di buku saya. Mungkin Anda beda. Anda akan ketemu bahwa tekanan dikali volume pangkat gamma itu sama dengan konstan. Akibatnya tekanan inisial, volume inisial pangkat gamma sama dengan tekanan final kali volume final pangkat gamma. Gammanya ini kapasitas kalor jenis pada tekanan konstan dibagi kapasitas kalor jenis pada volume konstan. Ini nanti akan kita bahas detail
Tapi pesan saya kelompokkan di sini, saya minta Anda untuk mengingat ini. Mengingat formulasi yang ini. Bentar, ada anak saya buka pintu. Baik, dilanjut. Tadi gangguan kecil anak saya yang kembar itu. Bisa paham yang ini? Halo? Maksud saya mengelompokkan ini ada hubungan tekanan, volume, dan suhu kalau kita diberi grafik. Halo, bisa? Rasela, mendengar suara saya? Iya, Pak, terdengar, Pak. Iya, jelas pesan yang mau disampaikan? Jelas, Pak. Nah, jadi kalau adiabatik biasanya lebih curam. Jadi kalau punya grafik tekanan dengan volume, dia lebih curam. Nah, jadi lebih curam. Lebih curam dari yang suhu, ya, lebih curam. Nah, ini misalnya titik initial, ini titik final. Jadi ada hubungan volume pangkat gamma dikali tekanan itu konstan, ya. Oke. Baik, itu pengolahan informasi dari persamaan gas ideal. Selanjutnya kita pergi ke ini sudah berarti persamaan gas ideal. Kita pergi ke usaha. Yang kedua adalah usaha. Usaha bahasa Inggrisnya works atau kerja itu didefinisikan sebagai integral F ds. Misalnya saya punya wadah gitu berisi gas, kemudian di sini ditebarlah gas molekul banyak bergerak kemana-mana gitu. Tetapi trennya kanan kiri dan bawah tidak bisa berubah posisinya wadahnya, dia secara tren akan mendorong ke atas dalam bentuk gaya. Nah, ini tutupnya bisa bergeser ya ke atas dan ke bawah gitu ya. Nah, kalau misalnya bergesernya sejauh akibat desakan gas bergeser sejauh ds, jadi akhirnya ini searah dengan perpindahannya. Jadi saya punya integral F ds kosinus 0 derajat. Setuju? Ini satu. Atau Anda juga bisa melakukan gini. Integral F arahnya J, ini J, ds. Itu tetap juga hasilnya F ds. Paham ini? Danu, paham? Paham, Pak. Ya, baik. Jadi saya punya itu. Jadi saya punya W-nya sama dengan integral F ds. Beda dari atas vektor, di bawah skalar. Nah, kita tahu bahwa tekanan sama dengan gaya persatuan luas, akibatnya gaya sama dengan tekanan dikali luas, maka saya punya W sama dengan integral P kali A kali ds. Nah, coba lihat. Yang ini, penampang luasnya A. Jadi kalau saya punya ini A, ini ds, A dikali ds itu sama dengan volume kecil. Bisa dipahami ini? Jadi ini adalah dV, elemen volume. Nah, itu sebabnya rumus usaha di gas P sama dengan ini. Ini rumus umum. Artinya berlaku di kondisi isoterm, adiabatik, isokorik, dan selanjutnya. Jelas sampai sejauh ini?
Jadi satu sudah belajar persamaan gas, lalu ada banyak perbandingan hubungan tekanan, volume, dan suhu. Nah, sekarang usaha. Jadi saya sekarang punya usaha sama dengan integral P dV. Lalu kalau pada P konstan, berarti saya punya apa? W sama dengan integral P dV. Karena konstan, ini dikeluarkan dari integral. Setuju? Setuju, Pak. Halo? Iya, jadi saya punya P integral dV, V initial, V final. Jadi saya punya V final dikurangi V initial. Jadi ini kan berarti V initial sama dengan V final. Konstan. P delta V. Pernah lihat ini, rumus ini waktu SMA? Untuk isobar. Halo, bisa? Pernah lihat ini? Kenapa? Iya. Kemudian kalau pada volume konstan. Volume konstan berarti elemen volumenya 0. Karena V inisial sama dengan V final. Akibatnya usahanya sama dengan integral P dV sama dengan 0. Setuju? Ya. Halo, tahu ini pada volume konstan? Sudah tahu juga SMA ya? Setuju, Pak. Ya. Baik, kemudian saya lanjut. Kalau misalnya sekarang pada kasus lain. Jadi kalau W sama dengan integral P dV, yang belum itu apa tadi? T konstan. Ya, T konstan. Pada T konstan, kan saya punya persamaan gas ideal, Vp sama dengan nRT. Ini berarti konstan. Ya. Ya, konstan. Berarti saya punya P itu sama dengan nRT yang konstan dibagi V. Jadi murni ini tekanan sebagai fungsi dari volume saja. Akibatnya saya punya W sama dengan integral P dV sama dengan integral nRT yang konstan dibagi V dV. Ini akan ketemu nRT-nya konstan, integral dV per V. V inisial, V final. Akibatnya ketemu nRT logaritma natural V final per V inisial. Halo, pernah lihat ini juga? Halo? Pernah, Pak. Ya, oke. Nah, ini sebetulnya tidak harus dihafal. Jadi yang harus dihafal W sama dengan integral PdP saja. Tapi untuk berbagai kepentingan hitung cepat dihafal, ya boleh juga. Nah, kemudian yang belum itu apa? T konstan sudah. Adiabatik ya? Halo? Adiabatik. Q sama dengan 0. Nanti jadi W tidak bisa langsung dihitung dari W sama dengan integral PdV, tapi dari hukum satu termodinamika. Nanti akan kita bahas detail hukum satu termodinamika itu perubahan energi internal. Ini juga terima saja dulu sama dengan Q dikurangi W. Nah, karena Q-nya 0, jadi W-nya itu sama dengan perubahan energi internal. Nah, nanti Anda akan buat tabel nanti. Jadi kalau tabelnya itu isobarik, isokorik, isoterm, adiabatik. Rumus persamaan gas idealnya apa perbandingannya. Ini yang saya turun-turunkan berarti Anda sudah punya masing-masing 4 kotak ya, 4 rumus. Ya. Dari gas ideal kan ada volume kali tekanan, volume kali tekanan pangkat gamma kalau adiabatik. Rumus usaha juga ada 4. Ya. Bisa mengerti maksud saya? Nah, itu jadi alat untuk mengerjakan tugas atau ujian, ya.
Oke, jadi ini ketemunya di situ. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga. Tiga. Bicara tentang teori kinetik gas. Kata kinetik menunjukkan adanya gerak, menunjukkan adanya energi kinetik. Berarti bicara tentang laju atau kecepatannya. Kecepatan berarti laju ada arahnya. Baik, di catatan bab 9 buku saya menulis penurunan rumus yang ujung-ujungnya akan ketemu namanya bahwa misalnya gini. Jadi kalau gas di sini banyak, dia punya gerak kemana saja, gitu. Nah, arah geraknya yang macam-macam itu adalah arah gerak individual. Nah, sekarang kalau saya sebut kemana trennya molekul gas berjalan, saya tidak mungkin menyebut total resultan. Kalau total resultan antara gas yang maju ke sana dengan gas yang maju ke sini 0. Akhirnya untuk menggambarkan ini pakai teori statistik namanya. Nah, munculnya persamaan besarnya laju, ini laju V, laju RMS, root mean square. Jadi bahasa Indonesianya malah tidak ada. Tapi kalau dipaksa Indonesiakan, berarti square itu kuadrat. Jadi rata-rata akar dari rata-rata kuadrat laju. Ya, ini bahasa lain dari laju root mean square. Contohnya ini, kalau saya punya X, isinya 1, 2, 3 gitu, 4, X rata-rata 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 4. Setuju? Setuju, Pak. Ini berapa nih? 3, 6, 10/4 ya? Betul ya? Iya, Pak. Ini berarti 5/2. 2,5. Nah, itu kalau rata-rata. Nah, sekarang saya gunakan yang lain, yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dibagi 4. Ini namanya adalah rata-rata kuadrat suatu bilangan. Ya. Nah, kemudian XRMS-nya akar dari rata-rata kuadrat suatu bilangan. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dibagi 4. Ini adalah XRMS. Bisa dipahami itu? Halo, bisa? Bisa, Pak. Iya, jadi apa itu RMS? RMS itu saya merata-ratakan bilangan yang dikuadratkan, gitu ya. Nah, jadi VRMS itu sama dengan akar dari V kuadrat yang dirata-ratakan. Oke, ini kita pegang. Nah, itu definisi RMS. Nah, ternyata nanti Anda akan baca lagi di cuplikan buku yang saya tulis, dari penurunan konsep momentum akan keluar ujung-ujungnya. Ini volume V, ini laju RMS, bukan volume, meskipun ditulis
V. Halo? Iya, Pak. Iya, hati-hati. Jadi sampai saya tulis ini, soalnya semester lalu ada yang anggap V bisa dicoret itu. Bubar semua itu ya. Jadi, baik. Nah, lihat buku chapter 9 saya itu akan didapat penurunannya VRMS itu sama dengan akar dari 3 dikali konstanta 8,31 dikali suhu dikali M. M-nya itu massa molar. Ini massa molar. Ada di tabelnya ya, massa molar. Baik. Nah, ini sebetulnya teori kinetik gas itu menghubungkan informasi besaran mikroskopik dengan makroskopik. Jadi di sini di teori kinetik gas ada besaran fisika dapat terukur atau terasa langsung. Namanya makroskopik. Makroskopik. Ada lagi besaran fisika dihadirkan dari konsep atau model matematis, dari konsep fisis. Fisis itu peristiwa alam, matematis. Ya. Nah, jadi ada gas bergerak ke sana kemari dengan V. Nah, itu konsep fisis. Konsep fisis. Ya, konsep fisis. Nah, itu adalah mikroskopik. Ya, mikroskopik. Jadi di sini mikroskopik. Mikroskopik. Lalu dihubungkan dengan besaran makroskopik. Makroskopik. Ini misalnya suhunya berapa? Akibat molekul gas bertabrakan, menimbulkan gesekan, lalu menimbulkan panas. Kalau Anda masuk ke bioskop, bergerak acak, memenuhi ruangan, kemudian berdesakan, itu menimbulkan suhu panas. Nah, itu ada besaran mikroskopik, besaran makroskopik. Contohnya seperti itu. Jadi ada suhu, ada volume, ada tekanan, ada volume. Ya, ini volume. Ini bentar. Ini volume. Kalau ini laju. Terus saya bedakan saja ya. Ini pakai V kecil. Ini V besar. Baik, jadi teori kinetika sebetulnya sederhananya adalah menghubungkan suhu dengan PRMS. Jadi suhu itu apa? Suhu itu hasil daripada PRMS. Bisa dipahami? Ini mikroskopik. Ini makroskopik. Ya, makroskopik. Bisa dipahami ini sampai sini? Halo, halo? Bisa, Pak. Iya. Nah, karena kita punya VRMS, berarti satu molekul gas itu dimodelkan dengan satu PRMS. Kita punya energi kinetik. Energi kinetiknya untuk satu molekul gas. Jadi kalau energi kinetiknya setengah mv kuadrat. Ini satu molekul gas. Kalau banyak ya kita nggak bisa lagi V-nya jelas. Jadi pakai rata-rata jadinya. Energi kinetik rata-rata sama dengan setengah mv kuadrat. Bentar. Ya, ini yang dirata-ratakan. Yang ini pengali.
Jadi tidak dirata-ratakan. Contohnya, saya punya X sama dengan 1, 2, 3. X rata-rata 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 3. Nah, sekarang saya punya pengali X yang lain, misalnya 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. Sekarang untuk kasus yang ini, X rata-ratanya menjadi 2, 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 3. Jadi jelas bahwa ini pengali. Bisa dipahami? Itu tidak dirata-ratakan. Halo? Halo, halo? Ya, Pak. Iya, jadi pengali itu tidak masuk dalam fungsi perata-rataan. Ya. Jadi saya punya akhirnya energi kinetik rata-rata sama dengan setengah M, ini pengali, yang dirata-ratakan P kuadrat rata-rata. Ternyata saya punya di atas PRMS itu sama dengan akar dari V kuadrat dirata-ratakan. Jadi ternyata energi kinetik rata-rata saya punya setengah M VRMS kuadrat. Nah, bentar. Ini VRMS kuadrat. Ya. Nah, ini satu yang kita pegang. Kemudian saya punya energi kinetik rata-rata sama dengan setengah M. Saya punya 3 RT per M. Begitu. Kemudian ini saya turunkan setengah M dikali T 3 RT. Karena PRMS itu akar dari 3 RT dibagi M. Gitu ya. Jadi saya punya M itu massa molar. Jadi massa molar itu M dikali Na. Ya. Nah, Na. Jadi saya punya apa? Jadi saya punya 1/2 ini. Jadi sini 3/2 RT dibagi Na. Nah, ini adalah apa? Konstanta Boltzmann. Jadi ini adalah konstanta Boltzmann. Jadi saya punya 3/2 konstanta Boltzmann dikali T. Baik, K rata-rata. Nah, waktu dimodelkan, ini asumsinya asumsi gas monoatomik. Nah, lalu kita bicara energi internal. Jadi gara-gara gas itu bertabrakan, muncul suhu gara-gara ada laju gesekan. Lalu gas itu menyimpan energi akibat laju gesekan. Muncullah energi kinetik rata-rata. Nah, yang saya akan jelaskan sekarang adalah nomor ini apa? Teori kinetik gas nomor 4. Nomor 4 yaitu energi internal. Kata internal menunjukkan energi yang dimiliki gas. Jadi internal itu tersimpan. Ya, tersimpan di dalam gas. Nah, energi internal didefinisikan sebagai jumlah molekul total dikali energi kinetik rata-rata.
Energi kinetik rata-rata. Nah, ini definisinya. Sedangkan kita tahu N itu sama dengan N dikali NA. Jadi kita bisa menulis energi internal itu sama dengan N dikali, kalau monoatomik ya, monoatomik 3/2 KB kali T. Jadi rumusnya 3/2 NKBT, energi internal, INT. Atau, nah ini bentuk pertama, bentuk keduanya, bisa juga saya menulisnya dengan melihat bahwa energi internal itu sama dengan 3/2 NKBT sama dengan 3/2 N dikali NA, KB itu R per NA, kali T. Jadi 3/2 NRT. Jadi bentuk keduanya, energi internal 3/2 NRT. Pernah lihat rumus ini di SMA? Halo? Anda di SMA pakai simbolnya U, begitupun di kimia, ya? Halo? Muhammad Ghazi, kehujanan di mana? Rasela Pania, melihat rumus ini di SMA? Iya, Pak. Ya, baik. Nah, jadi, cuma ini bukan rumus umum. Bukan rumus umum. Jadi, ini hanya untuk monoatomik, gas monoatomik, contohnya helium, apalagi? Neon, argon, bukan naon ya, naon bahasa Indonesia. Nah, itu monoatomik. Nah, kemudian ada namanya prinsip ekipartisi energi, digagas oleh James Clerk Maxwell. Dia menulis energi internal itu harus sama dengan F/2 kali R N kali T. Nah, ini rumus umumnya. Jadi untuk semua jenis gas sama dengan, nah ini. Jadi ini rumus umum. Rumus umum. Nah, lalu apa itu F? F itu sama dengan derajat kebebasan yang menunjukkan cara bergerak. Yang menunjukkan cara molekul gas bebas bergerak. Misalnya, monoatomik. Kalau saya punya helium, maka saya punya ruang gerak dalam X, Y, Z. Bisa saya geser sepanjang sumbu Y, bisa saya geser sepanjang sumbu Z, atau bisa saya geser sepanjang sumbu X. Jadi ini ada translasi arah X, Y, Z. Maka ada F sama dengan 3 cara. Nah, akibatnya rumus energi internalnya sama dengan N F/2 R dikali T, akan ketemu N, F-nya 3. Nah, 3/2 kali R kali T. Bisa dipahami tuh? Jadi kembali ke rumus atas, 3/2 NRT. Bisa dipahami? Halo, monoatomik? Halo.
Intinya pada F-nya. Jadi rumusnya diganti, bukan lagi 3/2 nRT, itu hanya untuk monoatomik. Ini khusus monoatomik. Khusus monoatomik. Nah, ini rumus umum. Ya. Bisa paham? Halo? Irena Teresia, paham? Irena? Paham, Pak. Ya. Baik, nah sekarang kalau diatomik. Untuk diatomik. Misalnya contohnya oksigen, hidrogen gitu ya. Saya punya 2 bulatan di sini. Terhubung dengan ikatan kovalen. Kemudian saya bisa membuat sumbu koordinatnya. Nah, ini X, ini Y, ini Z. Maka peluang dia dipindah, ada cara gas berubah posisi dengan cara satu translasi. Maka digeser sepanjang sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Berarti F di sini 3. Lalu cara rotasi. Rotasi yang mungkin dari gambar di atas, ini salah ini. Ini gambarnya sebentar. Ini salah. Nah, sumbunya melekat di sini. Oke, nah gini. Ini X. Nah, baik. Nah, cara dia bergeser, ini kan sumbu X. Sebentar. Ini terakhir ya. Nah, ini adalah sumbu X, kemudian sumbu Y, sumbu Z. Maka dia punya rotasi sepanjang sumbu rotasinya Z. Sumbu rotasi Z. Maka punya IZ. Kemudian dia juga punya melekat di sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, dia juga punya sumbu rotasi di Y, punya IY. Tetapi tidak ada sumbu rotasi di X karena tidak merubah posisi. Ya, halo, bisa dipahami? Jadi untuk kasus ini F-nya sama dengan 2. Jadi total F-nya sama dengan 3 translasi ditambah 2 rotasi. Translasi tambah 2 rotasi. Jadi F-nya 5. Jadi maka dari itu energi internal sama dengan NF/2 dikali R dikali T. Untuk diatomik, energi internalnya sama dengan M 5/2 kali R kali T. Bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Iya, oke. Nah, ini adalah informasi terkait perubahan energi internal. Ya. Baik, ini nomor berapa? Nomor 4, energi internal. Baik, selanjutnya nomor 5. Nah, ini terakhirlah. Kelihatannya sudah mulai hang. Kalor atau energi panas. Energi panas. Ini berkaitan dengan suhu. Ya. Jadi suatu sistem gas bisa dipanaskan atau bisa mengeluarkan panas. Jadi kalau ini adalah sistem objek yang dilihat, kemudian ini adalah lingkungan. Ini lingkungan. Nah, jadi lingkungan bisa memberikan suhu. Nah, ini Qin. Atau ada kalanya sistem itu membuang panasnya. Qout. Nah, gitu ya. Nah, kalau Qin berarti kalornya, tandanya kalau kita hitung di matematik, secara matematik Q-nya lebih dari 0. Ini artinya positif ya nilainya. Jadi kalau kita ke transferan duit,
Artinya di rekening bank kita nambah uang itu positif gitu ya. Kalau key out berarti nilai key-nya negatif ya. Artinya sistem gas memberikan panasnya ke lingkungan. Akibatnya panasnya terbuang dari gas. Bisa dipahami tanda ini? Positif negatifnya? Bisa, Pak. Ya, baik. Sekarang definisi. Definisi bisa dihitung. Jadi Q rumusnya cuma ada 2. Jadi pada volume konstan, pada tekanan konstan. Lainnya tidak ada. Dia lainnya mengambil dari, kalau ditanya Q, lainnya mengambil dari hukum 1 termodinamika. Jadi rumus Q-nya cuma ada 2 saja. Lainnya ngambil dari hukum 1 termodinamika. Nanti saya jelaskan itu apa. Nah, kalau pada volume konstan, ini volume Q-nya itu sama dengan N C V kali delta T. Ini mol, jumlah mol. Ini disebutnya, Anda menyebutnya apa waktu SMA? Kapasitas kalor jenis ya? Halo, betul? Iya, Pak. Ya, wah semangat sekali nih, hujanan kali ya. Di daerah kalian hujan nggak? Di Lembang lagi lebat-lebatnya nih. Hujankah di sana? Hujan, Pak. Ya, baik. Ini namanya kapasitas kalor jenis molar pada volume konstan. Ya, tapi sebetulnya terjemahannya nggak benar-benar amat gitu ya. Karena yang betul itu, bentar saya ambil dari bahasa Inggrisnya. Sebentar. Ini bahasa Inggrisnya nih. Molar specific heat at constant pressure. Jadi kapasitasnya bahasa Inggris itu capacity. Nggak ada capacity. Ya. Jadi kalau itu di Indonesia kan apa tuh? Panas molar spesifik pada tekanan konstan. Rupanya jenis terjemahan dari spesifik. Jenis itu apa? Kapasitas kalor jenis. Kayak ngomong nggak selesai ya. Manusia jenis. Hei, kok selesai ngomongnya? Ya, banyak istilah di Indonesia yang tidak selesai. Nah, kalau saya senangnya gini. Jadi, heat itu panas atau apa. Jadi, CV itu menunjukkan kemampuan suatu medium menyimpan panas gitu ya. Makanya tiap gas itu beda CV-nya. CV-nya. V-nya ada bunyi mendesisnya, yaitu dari vitamin, nah gitu V. Baik, nah kalau dari tekanan konstan, saya punya yang ini kan ini. Ya, nah kalau dari tekanan konstan, saya punya formulasi yang lain, yang ini. Jadi saya punya Q sama dengan N CP kali delta T. Nah, jadi cuma dua formulasi itu saja. Ya, nah, ini ini volume, constant volume. Nah, berarti yang ini tinggal menyesuaikannya. Jadi at constant pressure.
Baik, ini saja kuliah kita terakhir. Sisanya kita lanjutkan di minggu depan terkait ini berarti nanti akan saya lengkapi terus. Yang selanjutnya nanti nomor 6 itu akan saya bahas hukum next-nya itu hukum termodinamika. Ya, ke next. Hukum termodinamika. Ya, di sini ada hukum ke-0, hukum ke-1, dan hukum ke-2. Itu kita bahas nanti saja. Barangkali tidak kondusif untuk dilanjutkan. Ini saya share di MS Team. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Jadi, ya, pada tekanan konstan, saya punya apa? Ini konstan. Konstan. Saya punya V inisial per T inisial sama dengan V final per T final. Ya. Kemudian pada T konstan, saya punya V inisial sama dengan V final. Final. Lalu pada adiabatik, saya punya V inisial pangkat gamma sama dengan V final pangkat gamma. Gammanya itu adalah perbandingan kapasitas ikut-ikutan. Kapasitas kalor jenis pada tekanan konstan dibagi volume konstan. Ya. Oke. Tabel ini yang paling penting di halaman terakhir ya. Kemudian yang kedua, saya punya W sama dengan integral V dV. Jadi saya punya apa saja? Pada volume konstan, W sama dengan 0. Setuju? Halo? Iya, Pak. Pada tekanan konstan, saya punya W sama dengan V delta V. Pada suhu konstan, saya punya W sama dengan nRT logaritma natural V final per P inisial. Pada adiabatik, Q sama dengan 0, W tidak bisa ngitung dari integral ini. Diambilnya dari hukum termodinamika. Jadi diambil dari hukum termodinamika 1. Nanti akan dibahas. Ini saya munculkan sekarang supaya rangkuman halaman ini penting buat ujian atau kuis. Q dikurangi W. Nah, kalau ininya 0, berarti saya punya W itu sama dengan perubahan energi internal. Sama dengan N F per 2 kali R kali delta T. Nah, sudah tuh lengkap tuh. Kemudian kita pergi ke ketiga rangkumannya. Yang ketiga itu kita belajar VRMS sama dengan akar 3RT per M. Nah, sudah. Keempat, saya belajar bahwa energi internal itu sama dengan N dikali energi kinetik rata-rata. Akhirnya saya punya rumus energi internal yang terakhir saja. Saya punya rumus apa? N F per 2 R kali T. Perubahan energi internal bergantung suhu. N F per 2 kali R kali delta T. Jadi yang penting di suhunya. Nah, ini saja yang diingat, dihafal. Ya, ini. Nah, terakhir yang kelima, saya punya Q sama dengan N CV kali delta T pada P konstan. Q sama dengan N CV kali delta T pada volume konstan. Lalu pada suhu konstan. Nah, suhu konstan berarti kan delta T sama dengan 0 karena T inisial sama dengan T final. Setuju? Setuju, Pak. Iya.
Apakah Q-nya sama dengan 0? Salah. Karena rumus di atas cuma untuk tekanan konstan, volume konstan. Jadi ini ambilnya dari hukum termodinamika delta I NT sama dengan Q dikurangi W. Jadi perubahan energi internal itu kan N E/2 kali R kali delta T. Nah ini 0. Akibatnya 0. Jadi yang sebelah sini 0. Akibatnya pada kasus isotermal delta EINT sama dengan Q dikurangi W. Ini 0. Q dikurangi W. Maka Q sama dengan W untuk kasus isotermal. Apa itu? NRT logaritma natural V final per V inisial. Halo? Ya? Ini. Kasus adiabatik Q sama dengan 0. Sudah selesai. Oh, yang keenam. Yang keenam rangkumannya energi internal sudah. Ya sudah. Sudah. Ini saja rangkuman kita. Penegasan. Jadi halaman ini sangat penting. Boleh nyontek rumus ini. Ya karena online bisa lihat buku kan. Ya baik, kita akhiri kuliah kita. Terima kasih. Ini nanti saya submit ke Adia. Saya kok nulis kayak dokter ya. Dokter rasa dokter gitu ya. Nulis nggak bisa dibaca. Adiabatik. Nah, ini baru dokter. Kalau dokter nggak kebaca. Baik, itu saja. Terima kasih. Tetap sehat selalu. Saya akhiri kuliah kita. Ini saya share ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.